Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian, pengaruh komunikasi keluarga terhadap perkembangan anak. Bahasa Indonesia diajukan sebagai salah satu syarat tugas UKT 2. Disusun oleh Afrita Oktaviana dengan NIM 2401030106. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang 2024. Latar belakang. Komunikasi keluarga menjadi salah satu kunci penting dalam membentuk karakter dan perkembangan anak sejak dini. Seperti yang kita ketahui, keluarga merupakan tempat pertama di mana seseorang belajar segala sesuatunya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi salah satu penting untuk arahan orang tua dan anak. Orang tua yang baik sering berkomunikasi dengan anak-anak mereka dengan berbagi cerita, memberikan nasihat, dan memberikan aspirasi. Dengan cara itu, anak-anak merasa dihargai dan nyaman. Rumusan masalah. Pengaruh komunikasi keluarga mempengaruhi perkembangan anak. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap perkembangan anak. Manfaat penelitian teoritis. 1. Bagi ilmu pengetahuan, peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana komunikasi keluarga mempengaruhi perkembangan anak, termasuk aspek kognitif, emosional, dan sosial. Praktis, bagi orang tua, membantu orang tua memahami betapa pentingnya berkomunikasi dengan anak untuk membantu perkembangan anak mereka. Bab 2. Kajian pustaka. 2.1 Definisi komunikasi. A. Pengertian komunikasi. Komunikasi atau communication berasal dari kata Latin communis atau commune dalam bahasa Inggris yang artinya sama. Komunikasi menunjukkan upaya untuk menciptakan kesamaan. B. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi yang terjadi secara pribadi antara dua orang atau lebih orang, baik dalam organisasi maupun dalam perumahan, disebut komunikasi antar pribadi. C. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi berdasarkan kelangsungannya. Yang kedua, komunikasi berdasarkan ruang lingkupnya. Yang ketiga, komunikasi berdasarkan penyampaian. Yang keempat, komunikasi berdasarkan jumlah yang berkomunikasi. Yang kelima, komunikasi berdasarkan perilaku. 2.2 Perkembangan anak. A. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah peningkatan kemampuan atau keterampilan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks yang dapat diprediksi sebagai hasil dari proses pematangan. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik anak mencakup perubahan dalam struktur tubuh, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik lainnya. 2. Perkembangan kognitif. Pengertian umum dari perkembangan kognitif adalah perubahan dalam pikiran, kecerdasan, dan bahasa anak biasanya. 3. Perkembangan emosional. Proses pembentukan kepribadian memerlukan perkembangan emosional. 2.3 Definisi orang tua. A. Pengertian orang tua. Orang tua adalah orang dewasa pertama anak dalam keluarga, tempat anak menggantungkan hidupnya dan mengharapkan bantuan dari mereka saat mereka menjadi orang dewasa. B. Pola asuh orang tua terhadap perkembangan anak. Pola asuh anak adalah sistem atau bentuk yang diterapkan untuk menjaga, merawat, dan mendidik seorang anak secara berkala. Bab 3. Metode penelitian. 3.1 Jenis dan desain penelitian. Peneliti ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer yang diperoleh dari objek penelitian. Para responden yang dipilih diberikan kuesioner atau angket yang menggunakan metode analisis kuantitatif. 3.2 Populasi dan sampel. A. Populasi. Dalam penelitian kuantitatif, populasi didefinisikan sebagai area generalisasi yang terdiri dari subjek dan objek dengan atribut tertentu yang akan dipelajari untuk mencapai kesimpulan. B. Sampel. Sampel penelitian dipilih menggunakan rumus Slavin dengan tingkat kesalahan 10%. E sama dengan 0,1. Jumlah populasi relevan adalah 149 orang. Berikut adalah rumus Slavin yang digunakan untuk menghitung ukuran sampel. 3.3 Teknik pengumpulan data. Untuk mencapai tujuan ini, penulis menggunakan metode berikut. A. Kuesioner. Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang terdiri dari serangkaian pertanyaan tertulis,
atau pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. B. Observasi. Observasi adalah proses yang terdiri dari proses pengamatan dan ingatan antara dua proses yang terjadi. C. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, ide, dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. 3.4 Teknik analisis data. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kuantitatif dengan bantuan statistik deskriptif dan inferensial yang digunakan untuk menghasilkan jawaban atas rumusan masalah saat ini. A. Data statistik deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis statistik yang digunakan untuk menghasilkan data, memberikan tampilan atau penjelasan tentang data yang dikumpulkan. B. Data statistik inferensial. Analisis inferensial adalah metode statistik yang digunakan untuk memeriksa data, sampel, dan hasilnya disebut populasi. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.